sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberi nafas kami kehidupan dan Engkau masih memberi kami tubuh yang sehat dan berkati ibadah kami Tuhan yang akan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176. Yuk dibuka Kidung Cerianya nomor 176. Judulnya Allah Adalah Kasih. Nah adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai 8. Udah disiapin Alkitabnya? Sudah Kak? Oke. Yang bercetak keluar dibaca oleh perempuan dan yang bercetak dalam dibaca oleh laki-laki. Berarti dimulai dari perempuan ya. Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai 8. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang bergilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140. Kidung Ceria nomor 140 judulnya Firman-Mu Pelita. Hai adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu, kita tundukkan kepala, tutup mata, dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di hari ini kami masih boleh untuk melakukan IMPA meskipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami boleh fokus konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi anak Tuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kitab suci hataku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bosan, bosan, bosan. Tuhan, aku bosan sekali. Tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman,
tidak bisa ke gereja, tidak bisa impa, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa main-main di luar dengan bebas, tidak bisa keluar kalau tidak pakai masker. Bosan, sungguh bosan sekali. Nah, adik-adik, pernah tidak merasakan seperti video tadi? Merasa bosan karena harus di rumah sudah berapa bulan ya? Sepertinya sudah hampir 4 bulan, bahkan menuju 5 bulan kalau hari ini sudah bulan Agustus. Mungkin juga adik-adik juga sudah rindu kembali ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu guru, main-main bersama, bahkan mungkin rindu ketika ngobrol tanpa harus menggunakan masker, jadi bisa lihat mukanya. Nah, mungkin ketika kita sudah sampai di tahap bosan seperti itu, kadang kita berpikir, sepertinya aku baik-baik saja, badanku sehat-sehat saja, jadi mungkin aku tidak apa-apa kalau aku keluar, jadi ya sekarang aku mau main-main lagi aja deh. Aku mau di luar saja, daripada di rumah terus, bosan. Adakah yang berpikir seperti itu? Mungkin kita memang, puji Tuhan, diberikan badan yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga sampai hari ini, ketika kita menonton atau mendengarkan firman Tuhan hari ini lewat YouTube, kita masih bisa seperti biasanya. Aku bisa menghirup udara, aku bisa mencium berbagai aroma, masih bisa mendengar suara dengan jelas, bisa melihat. Pokoknya masih bisa ngapa-ngapain dengan bebas kok. Kenapa aku harus di rumah terus-terusan? Artinya kan aku kuat. Pernahkah terlintas seperti itu adik-adik? Padahal adik-adik, tubuh yang kita miliki hari ini, kesehatan yang kita punya hari ini, itu semua datangnya bukan hanya dari usaha kita sendiri, tapi sebetulnya itu adalah berkat Tuhan loh adik-adik. Sama seperti ketika dulu waktu bangsa Israel pergi menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di sana mereka juga menemui berbagai tantangan. Salah satunya mereka harus menghadapi suku Enak. Seperti yang tertulis di kitab Ulangan 9 ayat 1-3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik tahu suku Enak? Suku Enak itu adalah suku yang orang-orangnya memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada bangsa Israel. Memang awalnya bangsa Israel sempat merasa takut, tapi adik-adik, mereka berhasil loh untuk mengalahkan suku Enak. Tapi itu ternyata bukan hanya karena kekuatan bangsa Israel saja, tapi itu adalah berkat Tuhan, karena Tuhan yang melindungi bangsa Israel dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka pun mampu untuk menghadapi suku Enak. Nah, sama adik-adik seperti kita di hari ini. Kalau kita masih bisa beraktivitas, kalau kita masih bisa mengikuti IMPA di hari ini, menyaksikannya lewat YouTube, itu semua sebetulnya berkat Tuhan loh adik-adik, bukan dari kekuatan kita sendiri saja. Jadi, di kitab Ulangan Tuhan pun mengingatkan bahwa kita juga tidak boleh sombong dengan apapun kelebihan yang kita punya. Kita juga harus ingat bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kita untuk kita gunakan untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Memang sih keadaan seperti ini kurang mengenakan. Kita kadang merasa sehat-sehat saja, tapi kita juga harus di rumah, menahan beraktivitas di luar. Tidak bisa ketemu orang-orang, tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa main-main bersama, tidak bisa seru-seruan seperti dulu.
Tapi adik-adik, sebetulnya ada hal lain loh ternyata yang Tuhan juga berikan di masa-masa yang kurang menyenangkan seperti ini. Salah satunya ya apa yang kita lakukan sekarang. Kita masih bisa impa kadang lewat YouTube, kadang lewat Zoom. Ya memang kita tidak bisa ngobrol secara langsung. Tapi ternyata Tuhan juga mengizinkan kita untuk bisa bertemu walaupun berada dalam rumah masing-masing. Dan juga adik-adik ternyata di waktu pandemi seperti ini kita jadi punya banyak waktu loh adik-adik untuk bersama keluarga. Mungkin papa dan mama yang ternyata dulu masih harus bekerja di kantor, sekarang kadang mereka harus di rumah. Hanya bekerja dari rumah. Nah, ternyata itu juga menjadi suatu waktu yang berharga loh adik-adik. Kadang mungkin kita mau minta diajarin, tapi mungkin dulu mereka sibuk karena sudah di kantor. Kalau sekarang kita bisa tanya, karena mereka lagi ada di rumah. Atau kalau dulunya mungkin kita hanya langsung bisa ngobrol-ngobrol, sekarang ternyata kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Mungkin bisa lewat pesan di sosial media, bisa saling kirim video, bisa tetap ngobrol. Itu baru sebagian adik-adik berkat yang ternyata Tuhan sudah kasih di masa-masa seperti ini. Jadi daripada kita hanya mengeluh bosan terus, cobalah kita sama-sama kembali ingat bahwa itu semua hanyalah berkat Tuhan, dan kita juga tetap harus menjaga diri supaya kita tidak menjadi anak yang sombong meskipun badan kita tetap baik-baik saja atau kita merasa kita kuat-kuat saja. Jadi yuk mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk tetap menjadi anak Tuhan yang rendah hati dan tetap selalu ingat bahwa kemenangan dan kekuatan yang kita punya itu asalnya adalah dari berkat Tuhan saja. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Oke adik-adik, untuk meresponi firman yang udah kita dengar, kita mau sama-sama bernyanyi lagi dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar. Kita mau nyanyi bait yang pertama dan yang ketiga. Ayo Kak. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdepan. Janganlah takabur dalam susah pun senang.
Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut ke ibadah selanjutnya, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Kau boleh sudah ingatkan kami supaya bisa jadi terus anak yang rendah hati dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kami punya itu asalnya hanyalah dari berkat-Mu saja. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini, berkatilah kami Tuhan sampai nanti ibadah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, yang terkena corona ataupun penyakit yang lain Tuhan. Untuk memberkati obatnya dan juga berkati dokter supaya dokter tersebut bisa menyembuhkan orang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami agar sehat selalu dan panjang umur ya Tuhan Yesus, sehingga dapat melihat kami tumbuh dewasa ya Tuhan. Berkatilah juga dalam pekerjaannya agar semakin lebih baik. Haleluya. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah kondisi wabah virus corona yang terjadi, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah. Pada saat ini, kami mau berdoa untuk gerejamu, dimanapun berada, khususnya gereja kami GPIB Markus. Mampukan kami untuk menjadi terang, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan. Juga untuk kami PAGPIB Markus, jadikan kami anak-anak yang taat, setia, dan hidup takut akan Tuhan. Dan untuk kakak-kakak layan, kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa kami, jauhkanlah dari bencana, malapetaka, dan pertikaian. Tuhan, saat ini bangsa kami sedang menghadapi wabah virus corona. Peliharalah kami agar terbebas dari virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, berilah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan sikap yang takut akan Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap adik-adik yang sudah naik kelas, kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu dalam pendidikan mereka yang mungkin saat ini belum bisa bersekolah secara langsung, belum bisa bertemu ibu guru, bapak guru, ataupun teman-teman. Kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kepintaran kepada adik-adik, kepada teman-teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang masih dalam perkuliahan, kiranya Tuhan yang menolong mereka juga dalam menyelesaikan perkuliahannya, pendidikannya sampai dengan lulus nanti. Doa syafaat ini kami mau alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi lagi satu pujian dari KC 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita mau nyanyi bait yang pertama dan bait kedua. Ayo Kak. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah artinya. Kita sebagai hati pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kuria hanya di dalamnya. Nah, adik-adik, itu tadi ibadah kita hari ini. Kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan, sudah sama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup infak kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh melakukan infak di hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati kami supaya apa yang kami dengar hari ini boleh terus kami ingat dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing kami Tuhan supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tidak sombong dan juga boleh terus ingat bahwa segala kemenangan yang kami dapat itu hanyalah berkat daripada-Mu saja. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya juga Tuhan Yesus yang memberkati kami hingga nanti malam ketika kami menutup hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau sepanjang infak tadi ada hal-hal yang kami lakukan yang kurang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.